Maaf Pak, motong Pak, maaf Pak. Yo, assalamualaikum, balik lagi dengan gua GMV. Di sini gua mau lanjutin nih dari konten sebelumnya, kan kita reading malam tuh NR santuy. Kita ngetes kamera Brika Bipro Alpha Brika Bipro 5 Alpha Edition Mark 2S. Nah, sekarang gua mau nyoba nih. Kalau di apa ya? Bukan siang sih, ini sore sebenarnya. Merekam di keadaan pencahayaan matahari yang cukup lah, paling enggak ya, walaupun enggak mewakili ya, cuma karena ini sore sih, jadi nggak terlalu mewakili. Ya seenggaknya kita bisa tahu lah hasil dari kamera Bipro 5 Mark 2S ini kayak gimana gitu. Oh ya, untuk yang konten sebelumnya itu, di video sebelumnya itu, di video sebelumnya itu ternyata untuk lensanya itu belum gua bersihin, jadi gambarnya agak kayak burem gimana gitu. Itu karena kepegang-pegang ya, jadi gua juga lupa. Begitu lihat hasilnya, wah, kok burem. Ternyata lensanya belum dibersihin gitu. Nah, masalah suara ya, kemarin gua udah dengerin juga, suaranya emang masih tetap sember cuy. Sember tuh, tapi yang ya sember gitu lah. Kalian bisa dengerin sendiri kayak gimana gitu suaranya. Tapi kalau untuk video menurut gua overall udah oke. Nggak yang jelek-jelek amat gitu, cuma udah cukup bagus lah, masih worth it di tahun 2024. Padahal untuk keluarannya sendiri itu 2000 berapa ya, sekitaran 17-an deh kalau nggak salah, 2017-an, pokoknya di bawah 2019. Udah 5 tahun lebih. Cuma dari segi hasil itu masih worth it menurut gua kalau kalian mau coba untuk ya iseng-iseng nge-vlog tuh. Nah, gua mau isi bensin dulu nih. Ini sebenarnya cuma jarak, kayaknya turbo di sebelah kiri deh. Mbak, turbo ada mbak? Oh ya. Yuk, gua udah selesai isi bensin, kita lanjut lagi. Ya, jadi untuk kamera Bipro ini kalau menurut gua sendiri sih masih worth it lah ya. Makanya gua tahun ini beli action cam dan nyari-nyari itu yang budgetnya under 1 juta. Tapi sebenarnya untuk Mark 3S kayaknya ada juga deh kalau gue lihat di marketplace. Cuma ya gue udah keburu pengen beli action cam gitu, karena untuk pakai HP sendiri ya, karena HP gue tuh belum ada fitur ultra wide, jadi belum ada fitur ultra wide, jadinya harus pakai
apa namanya, lensa ultrawide tambahan eksternal gitu, beli di marketplace. Itu HP itu jadi lebih berat, makanya gua ya udahlah beli action cam aja, dan gua pilih di Pro 5 Mark II S ini. Ya menurut gue emang udah cukup sih ya. Soal resolusi pun itu udah bisa sampai 4K, beneran 4K ya, bukan 4K 4K-an kayak Kogan itu, bukan itu, tapi beneran bisa 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, lalu 1080 bisa 60 fps, 30 fps, dan 720 fps, 720p 30 fps dan 60 fps, sampai 90 fps kalau nggak salah, bisa gitu. Tapi kalau untuk masalah suara itu selera ya, atau kalian juga bisa akalin untuk rekam suara itu kalian pakai perekam suara di HP, terus nanti untuk proses editingnya baru digabungin gitu ya, itu opsional aja sih. Nah untuk masalah gambar itu sebenarnya kalau lo lihat video ini gitu, sebenarnya ini adalah hasil gambar yang warnanya udah di adjust. Jadi untuk warna aslinya kayak gini. Nah, kayak gini sebenarnya hasil aslinya, tapi karena gua adjust jadi warnanya ya kayak gini. Gitu. Ya saran gua emang kalau kamera-kamera kayak begini itu kan warnanya emang kurang keluar ya. Jadi sebisa mungkin di adjust aja lah, jangan yang plak ketiplak, harus nggak ada editing di bagian colornya gitu. Saran gue di adjust biar lebih enak dilihatnya, warnanya keluar, terus pencahayaannya bisa diseimbangin, kontrasnya bisa disesuaiin gitu kan. Jadi biar lebih enak aja gitu dilihatnya. Suzuki GS X. Oke, kita lanjut ya. Nah, gua kan cuma sekedar test ride gimana hasilnya, dan ini pun gua pakai buat ngevlog. Gua bukan reviewer gitu. Jadi ya gua hanya bisa nampilin gimana hasil apa adanya gitu kalau dipakai di jalan. Mungkin untuk hasil malam harinya gua satu kali lagi deh kita sambungin sama video ini. Nanti malam kita coba lagi buat hasil videonya. Kita nunggu lampu merah dulu guys. Nah mungkin untuk hasil bukan siang hari tapi sore hari, tapi setidaknya untuk hasil dengan pencahayaan matahari yang cukup kayak gini lah hasilnya. Yuk kita lanjut di video naik ride. Ya oke, jadi berhubung audio di rekamannya nggak ke record, jadi gue dubbing aja ya. Oke, kita keluar dulu nih sebentar. Oke, nah sebenarnya tadi itu udah gue coba keluar NR sebentar, cuma suaranya nggak ke record. Jadi gue ini dubbing, dan ya ginilah hasilnya kalau dipakai buat malam hari. Ini ya cahayanya
gue setting untuk exposure sama kayak kemarin di +1. Nah, mohon maaf banget ya, ternyata untuk tadi sore itu exposure-nya masih di +1. Makanya untuk langitnya itu kacau banget cahayanya. Nah, sedangkan untuk settingan yang biasa gue pakai, atau ya kadang sih sebelum buat gue vlog itu gue pakai itu -2 kalau untuk siang atau keadaan pencahayaan matahari cukup. Kalau untuk malam ya gue belum coba sih untuk 0. Cuma kayaknya +1 terlalu apa ya, kalau ketemu cahaya lampu stop lamp atau lampu ruko itu kayak kurang banget gitu. Kemungkinan selanjutnya gue bakal pakai 0 aja kali ya. Oke ya, tapi kira-kira ya gini lah kalau untuk ngevlog di malam hari atau buat video-video kecil di malam hari. Oke. Apalagi ya, kalau untuk yang lain-lain kayaknya waduh, buset itu orang. Oke, kalau yang lain-lain kayaknya udah gue bahas sih tadi sore ya kan. Kayak masalah pengeditannya itu kan, jangan lupa buat coloringnya disesuaikan lah. Aduh, jalan. Iya, jangan lupa disesuaikan lah gitu. Biar kalau dilihat itu lebih keluar lah warnanya. Untuk suara sendiri ya kayak tadi, nah kan bias banget cuy, parah. Ini pakai +1 ya cuy ya, tuh buset. Kayaknya emang harus turun sih, kalau nggak -1 ya 0. Tapi gue belum coba sih, semoga di tempat gelap nggak terlalu gelap, di tempat terang masih oke lah nangkep cahayanya. Oke, kita lanjut. Kalau untuk suara ya kayak yang gue bilang tadi, sember parah. Nggak parah sih, cuma nggak enak aja didengar. Nah, solusinya ya mungkin bisa ganti mic atau record audio terpisah gitu kan. Ini gue kan karena dubbing nih, jadi suaranya enak gitu lewat HP. Kalau bener-bener dari action cam-nya tuh wah, sember cuy, asli sember. Dan untuk editing audionya juga diperhatiin gitu. Gue lihat beberapa apa ya namanya, ya motovlog itulah. Cuma untuk audionya sendiri itu kecil banget cuy suaranya. Jadi ya tolonglah diperhatiin buat kalian para mungkin yang mau mulai ngevlog tipis-tipis gitu kan, jadi motovlog. Untuk editing audionya tolong jangan digedein untuk volume di HP-nya ya. Cukup di setel di balance lah 50 atau tengah-tengah gitu. Jadi kalau sekiranya suaranya kurang gede, itu kalian bisa perbesar di editing videonya gitu. Jangan malah gedein volume, nanti ya kalau kalian upload ditonton orang ya kecil suaranya gitu kan. Ya mungkin ini kita masih di ini sih, tempat yang agak gelap. Cuma nanti kita skip deh ke kotaknya. Oke, gua skip dulu, bye. Nah, kita udah di depan nih. Jadi ya kayak gini lah hasil gambarnya. Kalau nangkep cahaya headlamp, stop lamp atau lampu-lampu yang ada di jalan ya kayak beginilah, dengan setelan exposure +1. Tapi untuk white balance gua taruh di auto cuy. Mungkin buat kalian yang tahu efek dari auto terus sunny, cloudy itu gimana di hasilnya, ya bisa sharing di kolom komentar. Oke.
kita lanjut reading santuy kita. Sebenarnya gua ngedubbing gini kurang sih. Kenapa ya? Udah capek-capek record coy. Buset dah. Malah nggak kerekam suaranya. Ya untung hasil videonya masih oke lah ya, nggak yang gimana gitu. Ya kalian bisa lihatlah hasilnya kayak gini gitu. Untuk hasil di malam hari dengan kondisi yang ini cahayanya cukup sih, nggak yang segelap yang tadi. Ya kira-kira begini gitu. Nah, lampu merah kita ya santailah, masih lampu merah juga. Nah, buat yang tanya untuk mic-nya gimana? Ya, kalau gue sendiri sih kayaknya masih tetap stay ya, gue pakai ini karena terbatas budget, jadi nggak belum bisa ganti mic lah. Tapi ya gue usahain nanti kalau ada budget lebih di tabungan, gue mau beli mic. Doain ya guys ya. Lamenya gas. Mungkin ya videonya sampai sini aja karena durasinya juga udah cukup panjang. Takutnya kalian nyimaknya nggak ini gitu, bosan gitu. Takutnya nyimaknya bosan, jadi ya udahlah, kita sampai sini dulu. Gua mau lanjut NR santuy. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.